액션 let's go 저 건물을 찾으러 Baik, jadi di sini kami menemukan kasus Nyonya A usia 30 tahun baru saja melahirkan 3 minggu yang lalu, muncul gejala seperti sering menangis dan merasa kelelahan yang berlebihan dan merasa tidak mampu menjadi ibu yang baik. Selain itu dia merasa bayinya tidak menarik. Nah, dugaan awal adalah beliau mengalami depresi postpartum. Perawat melakukan kunjungan untuk melakukan pengkajian awal. Selamat siang Ibu. Apakah benar dengan Ibu Anggit? Baik, Perkenalkan, saya perawat Feby. Jadi bagaimana perasaan Ibu pada siang hari ini ya? aja sih sus, tapi lebih ngerasa suka sedih, lelah aja padahal nggak ngapa-ngapain. Baik Ibu, saya mengerti kondisi Ibu saat ini sedang mengalami masa yang berat. Apakah boleh saya duduk di sini untuk menemani Ibu dan berbagi cerita dan apa yang sedang Ibu rasakan kepada saya? Mungkin saya di sini menemani Ibu sekitar 15-20 menit. Apakah Ibu bersedia? Udah sus. Baik Ibu. Terima kasih ya Bu. Ibu tadi bilang merasa lelah, sedih. Bisakah Ibu cerita sedikit atau lebih lanjut tentang perasaan sedih yang Ibu rasakan dan sejak kapan perasaan ini muncul? Sejak melahirkan sih sus, pulang dari rumah sakit itu rasanya aneh banget. Terus entah kenapa saya tuh belum merasa jadi ibu yang baik, masih males ngasuhnya. Terus ya lihat anak saya bukannya seneng, malah saya tuh jijik gitu loh. Saya nggak mau lihat anak saya kayak itu, anaknya siapa sih gitu. Jadi ada perasaan nggak suka sama anak saya itu sus. Nggak apa-apa Bu. Nangis kalau Ibu rasa kalau menangis itu membantu Ibu untuk meringankan apa yang sedang Ibu rasakan. Saya di sini untuk menemani Ibu. Perasaan yang sedang Ibu rasakan ini sebenarnya wajar dialami oleh ibu baru. Itu bukan berarti ibu yang buruk, tapi justru Ibu sangat berani karena sudah mau berbagi perasaan dengan saya. Dan saya takut kalau saya benar-benar ngapa-ngapain anakku, kayak ada pikiran buruk yang ada di kepala gitu sus. Saya nggak bisa mengendalikan. Nggak apa-apa Bu, itu adalah pikiran yang sangat menakutkan ya Bu. Saya menghargai kejujuran Ibu untuk mengungkapkannya. Tapi ingat Bu, perasaan ini, pikiran itu tidak sama dengan tindakannya. Kita akan menjaga Ibu dan bayi Ibu bersama-sama. Apa ada hal lain selain perasaan takut yang mengganggu Ibu? Ada sih sus, saya jadi kurang tidur karena mikirin itu. Saya juga nggak nafsu makan, keinget punya anak, saya harus merawat. Sulit sekali ya Bu menghadapi semua ini sendirian. Ibu butuh istirahat yang cukup. Apa ada anggota keluarga lain yang bisa membantu Ibu untuk menjaga bayi Ibu ketika malam hari ataupun ketika Ibu butuh istirahat? Ada sih, ada suami saya, ada ibu saya juga, dan mertua juga sih. Tapi pikiran tetap aja ada di kepala saya nggak bisa menghentikan itu. Bu Anggit, apa Ibu tahu bahwa kondisi ini disebut dengan depresi postpartum? Ini adalah kondisi masalah kesehatan, bukan tanda kegagalan atau kelemahan karakter Ibu. Itu sih sus, sedikit. Bagus banget Bu, keinginan Ibu untuk sembuh itu adalah langkah awal. Yang paling penting, saya dan tim akan membantu Ibu.
Kita akan bicara dengan dokter untuk menentukan rencana perawatan terbaik, mungkin berupa terapi bicara atau dukungan lainnya. Saat ini yang paling penting adalah ibu tidak menyalahkan diri ibu sendiri, terima bantuan dari keluarga juga ya Bu, dan terus berkomunikasi terbuka seperti sekarang ya Bu. Yesus, makasih Yesus, berkat Sus kesini saya cerita terus saya juga lega hatinya. Sama-sama Bu, karena ini sudah masuk jam istirahat siang, saya izin ke ruangan ya Bu. Terima kasih karena Ibu sudah membagi cerita, membagi apa yang Ibu rasakan saat ini kepada saya. Itu sangat bagus untuk langkah penyembuhan Ibu. Jadi saya pamit untuk ke belakang terlebih dahulu. Dan jika Ibu butuh bantuan saya, boleh pencet bel di belakang ya Bu. Saya pamit dulu. Terima kasih Bu. Selamat siang, selamat beristirahat. Yang penting untuk berkomunikasi terhadap pasien yang mengalami depresi postpartum, yang pertama adalah dengan memberikan perhatian penuh terhadap pasien, mempertahankan kontak mata, dan juga membuat bahasa tubuh yang terbuka agar pasien merasa nyaman. Nah, yang kedua adalah validasi perasaan. Kita mengakui dan mengkonfirmasi bahwa perasaan yang dialami oleh pasien itu merupakan suatu hal yang wajar untuk ibu yang baru saja melahirkan bayinya. Nah, yang ketiga adalah kita sebagai perawat harus menghindari kritik yang dapat memperburuk suasana pasien dan menyalahkan diri sendiri. Yang keempat adalah fokus pada keselamatan. Pada pasien depresi, mereka cenderung untuk menyakiti diri sendiri. Maka dari itu, kita harus berfokus pada keselamatan pasien kita dan juga pada bayinya. Nah, yang kelima adalah memberikan harapan dan edukasi. Kita perlu menyampaikan bahwa kondisi ini dapat dilalui dan juga merupakan bukan kesalahan dari pasien.